Bayangkan sebuah raksasa yang kuat seperti matahari bertabrakan dengan lawan yang kecil tapi perkasa, sebuah lubang hitam kecil. Tabrakan sudah dekat dan nasib tata surya terancam. Akankah matahari mampu bertahan dari tarikan gravitasi yang kuat dari lubang hitam? Atau akankah ia ditelan seluruhnya? Jawabannya ada pada gaya-gaya yang berperan dalam tabrakan kosmik yang menakjubkan ini. Yuk kita uraikan. Pertama-tama, apa itu lubang hitam? Lubang hitam adalah area di ruang angkasa yang gravitasinya sangat kuat sehingga tidak ada sesuatu pun bahkan cahaya sekalipun yang bisa lolos darinya. Seperti penyedot debu kosmik, lubang hitam menyedot apapun yang terlalu dekat. Lubang hitam sangat besar sehingga melengkungkan struktur ruang waktu di sekelilingnya. Lubang hitam adalah salah satu objek paling menakutkan dan misterius di alam semesta. Kekuatan alam yang sangat kuat yang menentang pemahaman fisika kita, sebuah teka-teki alam semesta yang sesungguhnya. Lubang hitam memiliki ukuran yang berbeda-beda, mulai dari yang kecil yang lebarnya hanya beberapa mil, sampai yang supermasif yang masanya miliaran kali massa matahari. Sebagian besar lubang hitam terbentuk dari keruntuhan bintang masif. Setelah lubang hitam lahir, ia akan terus membesar dan melahap semua yang dilewatinya. Jika dua atau lebih lubang hitam bertabrakan satu sama lain, mereka akan bergabung menjadi monster kosmik yang sangat besar dalam sebuah tarian yang mengerikan. Tapi bagaimana dengan yang lebih kecil? Lubang hitam terkecil yang diketahui disebut lubang hitam bintang. Lubang hitam ini memiliki massa 3-10 massa matahari, tapi ukurannya sangat kecil. Lubang hitam ini seperti mengambil semua materi di tata surya dan memadatkannya menjadi benda sebesar kota New York. Lubang hitam ini tergolong sangat kecil. Sebagai perbandingan, lubang hitam bermassa menengah memiliki berat antara 100 hingga 1000 massa matahari dan lubang hitam supermasif memiliki berat jutaan atau miliaran massa matahari dengan ukuran yang tidak terbayangkan. Jadi lubang hitam bintang pada dasarnya tidak ada apa-apanya dibanding saudara-saudaranya. Bayangkan sebuah bintang masif lebih besar dari matahari dan memiliki inti yang terbuat dari bahan bakar nuklir menyala terang dan panas. Tapi ketika bintang kehabisan bahan bakar, gravitasi mengambil alih dan mulai meremas bintang. Semakin diremas, bintang semakin panas hingga inti bintang mencapai temperatur miliaran derajat. Akhirnya inti bintang akan runtuh karena gravitasinya sendiri. Hal ini menciptakan ledakan besar yang disebut supernova. Keruntuhan ini menciptakan singularitas yang berarti titik dengan kepadatan dan gravitasi yang tak terbatas. Titik ini dikelilingi oleh cakrawala peristiwa, garis tak terlihat yang tidak dapat dilewati oleh apapun termasuk cahaya. Begitu saja, voila, sebuah lubang hitam bintang lahir. Cukup menakjubkan kan? Lubang hitam bintang adalah jenis lubang hitam yang paling umum kita kenal. Mereka bisa ditemukan di seluruh penjuru galaksi kita. Bagaimana kemungkinan monster kecil seperti itu akan mendatangi matahari kita? Dan jika demikian, apa yang akan terjadi pada kita? Sebenarnya kemungkinan matahari bertabrakan dengan lubang hitam sangatlah kecil, hampir tidak mungkin hal itu terjadi. Meskipun lubang hitam bintang merupakan jenis lubang hitam yang paling umum di alam semesta kita, lubang hitam tidaklah umum. Kesempatan matahari dan lubang hitam berpapasan sangatlah langka, sehingga pada dasarnya ini seperti memenangkan lotre antar galaksi. Hanya saja kemenangan ini tidak akan menyenangkan. Untuk tahun 2023, lubang hitam terdekat yang diketahui dari tata surya adalah Gaia BH1. Massa Gaia BH1 sekitar 10 kali lebih berat daripada massa matahari. Bahkan lubang hitam yang satu ini berjarak 1600 tahun cahaya dari kita atau sekitar kuadriliun mil. Jadi bisa dikatakan matahari kita tidak akan pergi dalam waktu dekat, tapi jangan pernah mengatakan tidak akan pernah kan? Seperti halnya peristiwa astronomi lainnya, kita perlu memahami berbagai cara agar peristiwa seperti ini bisa terjadi.
Sebagai contoh, bisa saja terjadi jika sebuah lubang hitam yang nakal melintasi tata surya, seperti halnya komet atau asteroid yang melintas. Sayangnya tidak seperti komet dan asteroid, lubang hitam tidak tampak dan hanya bisa dideteksi oleh tarikan gravitasinya. Jadi kita tidak bisa melihat lubang hitam yang besar dan menakutkan meluncur ke arah kita. Kita hanya akan tahu kalau lubang hitam itu ada jika ia menyebabkan gangguan pada orbit objek-objek di dekatnya. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu bahwa matahari adalah bintang yang sangat besar dan bercahaya di pusat tata surya kita. Usianya sekitar 4,5 miliar tahun dan memiliki bahan bakar yang cukup untuk bertahan selama 5 miliar tahun lagi. Bintang ini sangat besar sehingga sulit untuk memahami ukurannya. Bahkan jika kalian memasukkan semua planet di tata surya ke dalam bintang ini, masih ada ruang untuk menampung planet-planet lainnya. Bintang ini sangat masif, hampir 100% massa total tata surya. Sulit untuk membayangkan bagaimana sebuah lubang hitam yang kecil dan tidak berarti, yang ukurannya ribuan kali lebih kecil daripada bintang ini bisa melahapnya. Dan kalian benar, tidak akan bisa, setidaknya tidak sepenuhnya. Bayangkan jika ada lubang hitam nakal yang tiba di tata surya dan mulai mendekati matahari. Ketika semakin dekat, gravitasi lubang hitam yang sangat besar akan mulai menarik materi dari permukaan matahari. Matahari akan mulai meregang dan terdistorsi. Inilah yang disebut spaghettifikasi. Bayangin karet gelang yang diregangkan hingga putus, seperti itulah yang akan terjadi pada matahari. Materi yang terkumpul ini akan membentuk piringan yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam yang disebut piringan akresi. Ketika semakin banyak materi yang ditarik, piringan tersebut akan memanas dan mulai memancarkan radiasi yang intens. Dan ketika matahari ditarik, ia akan mulai melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk cahaya dan panas. Matahari akan menjadi jauh lebih terang dan lebih panas dari sebelumnya. Lapisan terluar matahari akan menguap, menciptakan awan gas dan debu yang sangat besar yang akan mengembang ke arah luar. Kejadian ini akan menjadi seperti pertunjukan kembang api kosmik, tapi dengan konsekuensi yang mengerikan. Meskipun itu akan menjadi salah satu pemandangan paling spektakuler di alam semesta, kita tidak akan bisa melihatnya. Seperti yang sudah kamu duga, bumi akan mengalami masa-masa sulit, radiasi yang kuat dan materi matahari akan menyebabkan kebakaran hutan yang sangat besar dan panas yang sangat kuat akan menguapkan lautan. Bumi akan dihujani partikel berenergi tinggi, atmosfer akan terionisasi. Singkatnya, kehidupan yang kemungkinan bisa bertahan akan mendekati nol. Tabrakan ini akan memiliki konsekuensi yang luas tidak hanya bagi bumi, tapi juga bagi seluruh tata surya. Radiasi dan panas yang sangat kuat akan menguapkan semua yang dilaluinya, semua planet akan hancur. Nah, matahari sebagai objek yang jauh lebih besar daripada bintang pada umumnya tidak akan sepenuhnya dilahap oleh lubang hitam. Tapi, matahari akan terdistorsi dan terganggu secara signifikan. Gravitasi lubang hitam yang sangat kuat akan menyebabkan lapisan terluar matahari tertarik menjauh, menciptakan ledakan dahsyat yang disebut peristiwa gangguan pasang surut. Tapi bagaimanapun juga, pada akhirnya lubang hitam akan menang. Lubang hitam itu akan membesar dan piringan akresi baru akan terbentuk di sekelilingnya. Seperti yang telah kita lihat, tabrakan matahari dengan lubang hitam, baik lubang hitam yang kecil maupun yang besar, akan menjadi peristiwa yang sangat epik dan dahsyat. Tapi untungnya, seperti yang sudah kita bahas, kemungkinan tabrakan semacam itu sangatlah kecil. Namun bukan berarti kita harus berhenti mempelajari lubang hitam dan potensi dampaknya pada alam semesta. Semakin banyak kita belajar tentang objek misterius ini, kita akan semakin siap untuk memahami dan memprediksi perilakunya. Yuk kita terus meneliti, menjelajahi, dan mengamati kedalaman ruang angkasa. Siapa tahu suatu hari nanti kita akan menemukan lubang hitam yang terlalu penasaran dan berada terlalu dekat dengan matahari. Semoga saja saat itu kita sudah tinggal di planet lain yang jauh ya. Bagaimana jika matahari meledak? Bisa dipastikan itu akan sangat buruk bagi kita.
Video ini sungguh singkat ya. Enggak lah, masih ada lagi. Jika matahari meledak, kekacauan akan terjadi di tata surya kita. Para ilmuwan mengatakan hal itu pasti akan terjadi suatu hari nanti, tapi kenapa ya? Bagaimana persisnya itu akan terjadi? Dan mungkinkah kita bisa selamat dari peristiwa itu? Yuk coba kita cari tahu. Pertama, bersiaplah untuk perjalanan menuju inti matahari. Inti matahari penuh dengan atom-atom hidrogen yang sedang asik berdansa. Atom-atom ini sangat bersemangat sampai-sampai saling menabrak dengan sekuat tenaga. Dan ketika bertabrakan, sesuatu yang dahsyat terjadi, yaitu fusi nuklir. Dalam fusi ini, atom-atom hidrogen bergabung membentuk atom helium, sebuah eksperimen kimia dalam skala besar. Selama fusi nuklir ini, sedikit massa atom hidrogen diubah menjadi energi yang sangat besar. Disinilah persamaan Einstein yang terkenal, E sama dengan mc kuadrat berlaku. Energi dilepaskan dalam bentuk cahaya dan panas, memancar keluar untuk menerangi seluruh tata surya. Dan setelah semua proses ini berlangsung, sekelompok partikel berenergi yang disebut foton ikut bergabung. Foton ini seperti paket kecil cahaya, memantul dan melesat ke segala arah. Foton memainkan peran penting dalam membawa energi. Matahari melintasi ruang angkasa, menerangi dunia dan menghangatkan planet kita yang nyaman ini. Tapi untuk menjaga itu tetap berlangsung agar atom-atom tidak lepas dan menimbulkan kekacauan, inti matahari harus diberi tekanan yang sangat besar. Tekanan ini berasal dari bobot lapisan terluar matahari yang menekan bagian inti. Lapisan terluar ini meremas bagian intinya. Tapi lapisan dalam tidak menyerah. Energi yang dihasilkan dari fusi dan foton yang bergejolak berusaha keras untuk keluar dari inti matahari. Tapi inti matahari sangat padat dan tekanannya sangat besar, sehingga energi itu butuh waktu lama untuk bisa keluar. Energi itu memantul-mantul, diserap dan dipancarkan kembali oleh partikel-partikel lain. Akhirnya setelah sekian lama, energi tersebut mencapai permukaan matahari dan melesat ke angkasa. Lalu sampai kepada kita sebagai sinar matahari. Nah, sekarang kamu tahu cara kerja matahari, lalu apa yang terjadi ketika matahari mencapai akhir umurnya? Jadi begini, matahari memiliki persediaan bahan bakar hidrogen yang terbatas, sekitar 5 miliar tahun lagi, bahan bakarnya akan habis, setelah itu bintang ini akan mengalami perubahan besar. Perhatikan baik-baik ya, karena ada kemungkinan kita semua akan melewatkan hal ini. Pertama, matahari akan mengembang dan menjadi raksasa merah, memuai seperti balon. Ukurannya menjadi semakin besar hingga menelan planet-planet di dekatnya, termasuk bumi yang kita cintai ini. Bayangkan matahari akan memenuhi seluruh ruang angkasa. Jadi, kita bahkan tidak akan bisa melihat akhir dari matahari, kecuali pindah ke tempat yang lebih jauh. Setelah fase raksasa merah, matahari akan sedikit menyusut, lapisan terluarnya akan menghilang ke angkasa, meninggalkan nebula planet yang indah. Nebula ini akan menampakkan intinya yang bercahaya. Inti matahari yang kini dipenuhi helium akan mulai terdengar aneh dan juga mulai melebur elemen-elemen yang lebih berat seperti oksigen dan karbon. Reaksi ini tidak akan terlalu berenergi seperti pesta dengan hanya sedikit dansa dan lebih santai. Pada akhirnya helium pun akan habis dan matahari akan menjadi katai putih kecil seperti bintang tua yang sedang menikmati masa pensiunnya. Para ilmuwan memperkirakan matahari memiliki waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun lagi sebelum cahayanya meredup. Tapi jangan khawatir, pada saat itu manusia mungkin sudah bepergian ke galaksi-galaksi yang jauh atau bahkan berevolusi menjadi makhluk luar angkasa yang menakjubkan. Jadi matahari kita tidak akan lenyap dengan ledakan seperti kembang api. Matahari tidak cukup besar untuk menjadi supernova atau lubang hitam. Bintang-bintang superstar itu butuh massa yang jauh lebih besar daripada massa matahari untuk melakukan trik-trik kosmik tersebut. Tapi gimana kalau bintang ini meledak secara tiba-tiba? Kejadiannya tidak terduga dan tanpa sebab. Yuk kita simak. Bayangkan ini, matahari meledak dan bumi pun kacau. Peristiwa ini melepaskan energi yang sangat besar, mengirimkan gelombang kejut yang melesat di angkasa dengan kecepatan cahaya. Butuh waktu sekitar 8 menit bagi gelombang kejut ini untuk mencapai bumi. Kenapa? Karena jarak rata-rata matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer. Jadi cahaya matahari butuh waktu setidaknya 8 menit 20 detik untuk menempuh jarak itu dan sampai ke bumi.
Sekarang kita bahas peristiwa itu sendiri. Itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa dan juga akan menjadi akhir dari segalanya. Energi luar biasa yang dilepaskan akan menyebabkan matahari mengembang dengan cepat dan menelan planet-planet dalam termasuk bumi. Bukan itu saja, bersiaplah untuk ledakan radiasi yang sangat dahsyat. Matahari akan melepaskan semburan partikel bermuatan super. Partikel-partikel ini termasuk sinar X dan gamma yang bisa mengacaukan segalanya. Saat menghantam atmosfer, partikel-partikel berenergi tinggi ini akan mengamuk dan menimbulkan berbagai kekacauan. Partikel-partikel ini mengionisasi atmosfer, menciptakan denyut elektromagnetik yang sangat besar. Denyut ini seperti gelombang kejut bagi perangkat elektronik, membakar, menyetrum, dan membuatnya rusak. Jadi jika tidak ada pelindung, perangkat elektronik akan bermasalah. Bicara soal masalah yang terjadi setelahnya, planet kita akan menguap seketika. Akhir dari matahari bukan saja hanya mengacaukan bumi, tapi juga mendatangkan malapetaka bagi seluruh tata surya. Semburan energi yang sangat besar itu menghantam segala sesuatu yang dilaluinya. Planet-planet dan objek-objek lain akan terlempar dari orbitnya, menyebabkan kekacauan dan ketidakpastian. Sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter, hilang, lenyap atau tersebar di telan angin kosmik. Bahkan planet-planet yang selamat dari peristiwa ini mungkin akan keluar dari orbitnya, mengembara entah kemana. Jangan lupakan planet-planet luar seperti Jupiter dan Saturnus. Planet-planet raksasa ini menghasilkan panas internal sendiri yang membuatnya nyaman dan menarik banyak bulan. Tapi ledakan matahari akan mencuri kehangatan mereka dan mengubahnya menjadi tempat yang sangat dingin. Setelah membahas betapa dahsyatnya bencana ini bagi semua yang ada di tata surya, kita coba ajukan pertanyaan logis, bisakah manusia selamat? Jawaban singkatnya adalah tidak. Kita tidak akan selamat. Semuanya akan musnah, kecuali mungkin beberapa bakteri cerdik yang bersembunyi di balik kegelapan. Tapi dalam skenario mustahil di mana matahari memperingatkan kita tentang rencananya, kita mungkin masih punya peluang. Jika kita tahu sejak awal dan punya waktu untuk mempersiapkan diri, kita bisa mencari cara agar selamat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Karena bumi sendiri tidak akan selamat dari amukan matahari, kita harus pindah ke tempat lain. Ingatkah kamu bahwa tidak semua planet akan hancur total? Sayangnya planet-planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, dan bumi akan lenyap. Jadi pilihan termudah adalah pindah ke sistem tata surya lain yang dimiliki planet mirip bumi. Tapi gimana jika bumi berhasil selamat dari bencana ini? Gak usah kita pikirin gimana hal itu bisa terjadi. Kita bahas konsekuensinya saja ya. Iklim kita akan berubah drastis pada saat-saat pertama ledakan matahari. Radiasi dan partikel-partikelnya akan menaikkan suhu secara drastis seperti gelombang panas yang tak kunjung berakhir. Kita bicara soal efek rumah kaca yang dahsyat nih. Lautan akan menguap, menciptakan awan tebal dan lembut yang memerangkap panas dan menolak melepaskannya ke angkasa. Setelah itu, tanpa pelukan hangat matahari, bumi akan segera menjadi freezer. Jadi kita harus berpikir kreatif. Salah satu idenya adalah berlindung jauh di bawah tanah, di mana kita tidak akan terlalu terpengaruh oleh radiasi dan perubahan suhu tiba-tiba. Saat menggali lebih dalam, suhu akan meningkat. Jadi dengan alat dan sumber daya yang tepat, manusia bisa meringkuk di dalam bunker perlindungan, bertahan selama beberapa tahun tanpa sinar matahari. Kenapa hanya beberapa tahun? Ingatkah kamu bahwa matahari adalah pusat gravitasi tata surya kita? Tanpanya, bumi akan terombang-ambing mencari pusat gravitasi yang baru. Bayangkan planet kita, satelit kita, bulan, dan planet-planet lain perlahan bergerak di luar angkasa. Untungnya matahari kita kini masih ada, menjaga kita tetap hangat dan bersinar untuk lebih banyak lagi petualangan kosmik yang akan datang. Jadi kita masih aman untuk beberapa miliar tahun lagi, tapi seru juga sih membayangkan skenario yang mustahil. Nantikan skenario-skenario lain. Lupakan Star Wars deh, para astronom telah menemukan sistem bintang eksotis yang akan membuatmu malu. Tahukah kamu kalau tata surya kita adalah sistem bintang yang agak kesepian di galaksi? Sebagian besar bintang memiliki pasangan, bahkan ada yang punya lebih dari satu. Sebagai contoh, sistem bintang biner sangat umum ditemukan yang terdiri dari dua bintang yang mengitari sebuah pusat massa yang sama.
Biasanya kamu tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Bagi pengamat di bumi, kedua bintang itu kemungkinan besar akan terbentuk bersama dan tampak menjadi satu. Sebagai contoh, Alpha Centauri A dan Alpha Centauri B bersama-sama membentuk sistem bintang biner. Keduanya merupakan bintang paling terang di rasi bintangnya dan bintang ketiga paling terang di langit malam secara umum, hanya kalah terang dari Sirius dan Canopus. Namun jika kamu melihatnya, mereka akan tampak seperti bintang tunggal. Meskipun tidak selalu seperti itu, ada juga yang disebut bintang ganda. Bintang-bintang ini berada sangat dekat sehingga tampak seperti sistem bintang biner dan bisa jadi keduanya adalah bintang biner atau bukan. Kamu bahkan bisa melakukan sedikit tes mata di rasi bintang biduk. Cobalah mencari Mizar dan Alcor. Keduanya agak sulit dikenali, tapi ada di sana tepat di lengan bintang biduk. Nah, jika kamu bisa melihat keduanya, bukan hanya satu, tapi dua, berarti kamu memiliki penglihatan yang baik. Dan hey, mengapa harus puas dengan hanya 2 bintang ketika kamu bisa memiliki lebih banyak? Sistem 3 bintang juga cukup umum dengan 3 bintang yang mengitari satu sama lain dalam tarian kosmik yang rumit. Sistem ini bisa penuh dengan kejutan karena orbitnya sangat sulit diprediksi. Tapi semua itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penemuan yang baru saja terjadi. Beberapa tahun yang lalu, sebuah tim peneliti menemukan sistem tata surya bintang 5 yang sebenarnya. Tata surya ini terletak 250 tahun cahaya jauhnya di rasi bintang Ursa Major dan ditemukan oleh proyek Super WASP. Semua bintang di sana terbentuk dari piringan debu dan gas yang sama, dan sekarang mereka terhubung dalam satu tarian gravitasi yang kompleks. Ini bukan berarti bahwa mereka sangat dekat satu sama lain. Mereka tidak melakukan semacam tarian dansa. Bahkan jarak mereka lebih jauh dari jarak orbit Pluto mengelilingi matahari. Biasanya sistem yang besar terdiri dari sistem-sistem yang lebih kecil. Misalnya dalam kasus ini, ada 2 bintang yang berada sangat jauh, 2 bintang yang berada sangat dekat sehingga salah satu bintang mencuri hidrogen dari bintang lainnya. Dasar nakal! Dan 1 bintang yang sendirian. Tapi mereka semua mengorbit di sekitar pusat gravitasi yang sama. Dengan semua interaksi ini, sungguh mengherankan mereka tidak bertabrakan dan menciptakan satu kekacauan besar dan terang di langit. Tapi tidak mengherankan kalau setiap sistem seperti itu lebih kompleks dan lebih langka daripada sistem sebelumnya. Semua ini menimbulkan pertanyaan, lingkungan unik seperti apa yang mungkin ada di sistem seperti itu? Seperti apa kehidupan kita jika kita tinggal di sana? Yuk kita lihat. Bayangkan ini, kamu sedang berada di sebuah planet yang mengorbit salah satu bintang dalam sistem keplanetan. Hari sedang cerah dan kamu siap untuk pergi ke pantai. Saat kamu melangkah keluar dari rumah antariksamu, kamu melihat ke langit dan melihat bukan hanya 1, bukan hanya 2, tapi 5 matahari yang bersinar terang seperti berlian. 2 di antaranya sangat berdekatan, seolah-olah mereka adalah satu. Kemudian kamu melihat pasangan lainnya agak berjauhan, masing-masing dengan cahayanya sendiri. Akhirnya, bintang penyendiri di sudut hanya melakukan kegiatannya sendiri. Sungguh luar biasa. Sekarang kamu mungkin bertanya-tanya, seperti apa siklus siang malam dan pergantian musim di planet seperti itu? Nah, di sini mungkin akan sedikit rumit nih. Tergantung pada orbit bintang-bintangnya, planet ini bisa mengalami siang dan malam yang tidak menentu. Bahkan bisa juga konstan atau berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Semua tergantung pada lokasi planet. Seandainya kita tinggal di sistem bintang biner, segalanya akan lebih mudah. Akan ada 2 periode yang berbeda antara siang dan malam karena planet mengitari 2 bintang. Tapi dengan 5 bintang, kecemerlangan dan posisinya akan terus berubah sehingga siklus siang dan malam bisa menjadi sangat kacau. Hei, aku butuh tidur. Di sisi lain, hal ini akan menghasilkan pemandangan yang spektakuler. Kita bisa melihat beberapa matahari terbit dan terbenam yang berbeda dengan kecerahan dan warna yang berbeda pula. Setiap hari lagi, pergantian musim tidak menjadi lebih mudah. Kalian tahu bahwa di bumi kita memiliki 4 musim yang disebabkan oleh kemiringan sumbu planet kita terhadap matahari. Nah, di sistem bintang 5, lokasi bintang-bintang bisa membuat planet kita menjadi gila. Ini seperti memiliki banyak koki di dapur, semuanya mencoba memasak hidangan yang berbeda pada saat yang bersamaan.
Sebagai contoh, jika kita lebih dekat dengan bintang A, kita akan mengalami lebih banyak kondisi seperti musim panas. Jika kita lebih dekat dengan bintang B, maka akan terasa lebih dingin seperti musim dingin. Dan jika kita berada di suatu tempat di tengah-tengah, kita akan merasakan musim panas dan musim dingin pada saat yang bersamaan. Seperti mencoba menjagel beberapa bola sekaligus. Ini adalah penjelasan yang sangat disederhanakan. Ada juga hal-hal seperti jalur orbit planet, kemiringan sumbunya, tarikan gravitasi, dan sebagainya. Singkatnya, ramalan cuaca sekarang akan menjadi 10 kali lebih tidak dapat diandalkan. Aku nggak suka sih menjadi pembawa acara cuaca di TV. Itu adalah skenario yang nggak menguntungkan. Dan jika itu belum cukup, bagaimana dengan radiasi yang menggelora? Angin matahari yang jahat dan panas dari berbagai bintang bisa membuat kondisi di planet kita menjadi sangat keras, membuatnya tidak bisa dihuni. Sebagai contoh, jika kamu kurang beruntung karena tinggal terlalu dekat dengan pasangan bintang biner, kamu akan merasa seperti terjebak di dalam microwave. Tapi kan setidaknya kamu nggak perlu pergi ke salon tanning kulit. Dan jika kamu terlalu jauh dari bintang-bintang, rasanya seperti tinggal di negeri ajaib musim dingin yang abadi. Jika kamu berada di suatu tempat di tengah-tengah, bayangkan tinggal di tempat di mana kamu bisa terkena sengatan matahari serta radang dingin pada hari yang sama. Ini baru permulaan. Kamu tahu, dengan 5 bintang yang bergabung, ada banyak sekali gravitasi yang harus dihadapi. Rasanya seperti berada dalam pelukan kelompok dengan beberapa teman yang sangat kuat dan manja. Gaya gravitasi dari bintang-bintang bisa menarik dan menarik planet ini, menciptakan gelombang pasang yang begitu kuat sehingga bisa menghanyutkan seluruh kota. Jangan mulai dengan gempa bumi deh. Dengan semua gravitasi itu aja, tanah di bawah kaki kita akan terasa seperti terus berguncang, berderak, dan berguling. Sisi terangnya, setidaknya kita selalu punya alasan untuk terlambat ke kantor. Maaf bos, saya terjebak dalam gelombang gravitasi dan berakhir di sisi lain planet ini. Bos nggak percaya kan? Seperti yang kamu lihat, kita harus berusaha keras untuk beradaptasi dengan sistem seperti itu. Semua ini tentu saja akan menciptakan beberapa tantangan bagi pertanian. Dengan banyaknya bintang di langit, tanaman harus beradaptasi dengan menerima cahaya dari berbagai sudut dan intensitas sepanjang hari. Para petani mungkin perlu menciptakan sesuatu untuk melindungi tanaman dari panas dan radiasi yang berlebihan. Di sisi lain, memiliki banyak sumber energi dari bintang-bintang adalah hal yang mengagumkan. Bayangkan ladang panel surya yang menyerap sinar dari kelima bintang, tapi mungkin kita akan beruntung dan berakhir di sebuah planet di mana gravitasi dan perubahan suhu tidak terlalu mengganggu kita. Kalau begitu, tinggal di lingkungan yang unik dan inspiratif seperti itu nggak terlalu buruk. Hal ini akan berdampak besar pada budaya, seni, teknologi, dan sebagainya. Dengan pemandangan kosmos yang unik seperti itu, manusia akan memiliki kanvas baru untuk berkarya. Bayangkan saja, ini bukan sebuah sistem yang paling rumit yang pernah kita temukan. Sebagai contoh, pernahkah kamu mendengar tentang AR Cassiopeia? Sistem ini merupakan sistem bintang septuple, artinya sistem ini memiliki 7 bintang yang mengorbit satu sama lain. Kamu mungkin berpikir, wow, itu pasti benar-benar kacau. Dan kamu nggak salah, bayangkan mencoba menavigasi pesawat ruang angkasa melalui semua medan gravitasi itu. Ini seperti memainkan permainan pinball kosmik. Tapi semua ini menjadi pengingat akan keanekaragaman alam semesta yang luar biasa. Para ilmuwan terus meneliti dan mempelajari lebih lanjut tentang sistem-sistem yang langka dan menarik ini. Siapa yang tahu, sistem bintang lain yang membingungkan di luar sana ada yang menunggu untuk ditemukan? Sistem yang terdiri dari 10 atau 15 bintang mungkin? Itu hampir sama banyaknya dengan jumlah bintang yang ada di Hollywood. Ngerti nggak? Bintang Hollywood. Oke, aku setuju. Itu lelucon yang payah. Apa mungkin sebuah planet punya nggak cuma 1 atau 2, melainkan banyak matahari? Yuk kita bayangkan apa yang akan terjadi pada kita kalau matahari tiba-tiba memutuskan untuk pecah jadi beberapa bintang kecil. Dalam pencarian planet mirip bumi di seluruh alam semesta, para ilmuwan telah menemukan bahwa sistem dengan 2 atau bahkan 3 bintang sebenarnya tidak terlalu langka. Bahkan banyak yang punya planet di zona layak huninya. Hampir setengah dari planet-planet ini bisa menampung kehidupan. Pengen banget rasanya lihat matahari terbenam di sana.
Para ilmuwan bahkan mengatakan matahari kita tidak selalu kesepian dan bisa saja punya bintang pendamping yang disebut nemesis. Mereka memperhatikan bahwa kepunahan massal di bumi terjadi setiap 27 juta tahun. Ini seperti sebuah siklus. Jadi, mereka beralih ke bintang-bintang untuk mencari tahu apa alasannya. Kemudian mereka berasumsi bahwa penyebabnya adalah bintang yang meninggalkan matahari kita sejak lama, tapi masih memengaruhi kita. Nemesis bisa ditemukan sekitar 1,5 tahun cahaya dari kita. Kedengarannya mungkin dekat ya, tapi itu hampir 24 triliun kilometer loh. Pasti seru naik mobil ke sana. Cuma butuh 50 juta tahun kok. Nah, setiap kali melewati orbitnya, Nemesis bisa memengaruhi awan Oort. Awan Oort adalah area di sekitar tata surya kita tempat komet terbentuk. Keberadaannya belum terbukti, tapi para ilmuwan lumayan yakin tentangnya. Jadi, komet terbentuk di dalam awan ini dan kemudian masuk ke tata surya. Meski sangat jauh, bintang kedua dalam sistem ini bisa punya pengaruh yang besar. Tapi gimana kalau ada sistem dengan 4 bintang atau bahkan lebih? Apa mungkin? Sebenarnya, mungkin aja, tapi makin banyak objek langit yang ada di dalamnya, makin sulit jadinya. Orbitnya jadi nggak stabil dan kacau banget. Dalam mekanika bintang, ini disebut masalah trisurya. Sangat sulit memprediksi orbit objek-objek dalam sistem seperti ini. Biasanya, orbitnya sangat acak dan unik. Isaac Newton adalah orang pertama yang menyadarinya. Dia mencoba menerapkan penemuan gravitasinya ke bumi, bulan, dan matahari. Dia pun kesulitan. Tidak mudah untuk memahami bagaimana 3 objek bintang mengorbit begitu stabil di sekitar satu sama lain. Dan itu cuma planet dan satelit. Bagaimana kalau memasukkan beberapa bintang? Aku senang ada orang lain yang mau memperhitungkannya. Aku ya. Ngomong-ngomong, kita tahu bahwa sistem trisurya sangatlah kacau. Tapi gimana kalau sistem dengan lebih banyak bintang? Itu amat sangat langka. Pada tahun 2021, NASA menemukan sistem 6 bintang. Itu nggak masuk akal. Yang pasti nggak ada planet di dalamnya. Tapi siapa tahu, mungkin kelak kita bakal nemu sistem seperti itu juga. Di dunia seperti itu, tarian gravitasinya sangat kompleks. Dibutuhkan kondisi yang sangat spesifik untuk menyatukan semuanya. Itu kayak berjalan di seutas tali di atas jurang. Dengan mengingat semua ini, coba bayangkan apa yang akan terjadi kalau matahari tiba-tiba berubah jadi beberapa bintang kecil. Kita butuh simulasi yang sangat mendetail, atau kita mungkin butuh belasan simulasi untuk bisa membayangkannya. Karena kalau enggak, kita cuma punya beberapa opsi. Opsi pertama, kita membagi matahari menjadi 5-10 matahari kecil. Sekarang, kita sebar semuanya berdekatan. Semua matahari ini akan menghancurkan sistem kita dalam beberapa jam aja. Yap. Semua sistem bintang, termasuk milik kita, bergerak konstan melintasi alam semesta. Jadi, semua bintang akan segera saling bertabrakan. Tabrakan ini akan mengarah pada terbentuknya supernova. Sistem kita bakalan berubah jadi nebula yang indah dan warna-warni. Bagi kita, itu akan terjadi hanya dalam beberapa menit. Kita bahkan gak sempat merasakan apapun. Dan semua planet di tata surya lama akan segera berubah jadi debu antariksa yang berkilau. Tapi itu bukan pilihan terbaik kan? Kita lihat apa ada opsi lain. Opsi kedua, karena nggak bisa ditaruh saling berdekatan, coba kita atur sejauh mungkin. Kalau ini yang terjadi, semua bintang itu bakalan pergi begitu aja. Dadah! Gaya gravitasi bintang-bintang itu terlalu lemah untuk menyatukan semuanya. Semua matahari itu akan meninggalkan tata surya, terbang ke angkasa luar dengan arah yang acak. Setelah itu, planet-planet lainnya akan keluar dari orbitnya, termasuk planet kita yang malang tentunya. Kita akan menjadi planet pengembara. Awalnya, kita bahkan gak sadar bumi sudah keluar dari orbitnya. Dan kita gak sempat melakukan apapun sampai cuaca jadi dingin banget. Sungguh akhir yang menyedihkan dan puitis. Yang pasti, hasil dari kedua opsi tadi kayaknya menyedihkan ya. Oh, oke, kita masih punya opsi terakhir. Masalah utama kita adalah kita membuat tiap bintang kecil ini punya massa yang sama.
Tapi lihat saja semua sistem multibintang yang telah kita temukan ini. Kita bisa lihat bahwa tak satu pun kelihatan seperti sekelompok bola bercahaya. Sebaliknya, ada beberapa bintang besar di sana dan sisanya yang kecil mengorbit di sekitarnya. Jadi, gimana kalau 2 bintang besar dan 2 bintang kecil? Bakalan gimana bumi nantinya? Orbitnya akan menjadi sangat tidak stabil. Kita bakal terguncang-guncang. Pasti nggak nyaman banget. Kita tahu bakalan gimana hasilnya. Karena mungkin ini terdengar gila, ini pernah terjadi satu kali. Yap, sekitar 70.000 tahun lalu, sebuah bintang tunggal mengunjungi tata surya kita. Itu adalah Katai Merah bernama Scholz. Katai Merah adalah bintang yang sangat kecil dan dingin. Tapi, kalau menurutmu 7.700 derajat Celcius itu termasuk dingin sih. Tapi, Katai Merah ini dianggap sebagai jenis bintang terlemah dan terdingin. Jadi, mungkin gak terlihat begitu besar dan terang di langit. Pada saat itu, nenek moyang kita, Homo sapiens, sudah ada menjalani kehidupan mereka. Dan coba bayangkan, mereka melihat ada bintang lain di langit yang mendekati matahari. Penasaran gimana pemandangannya waktu itu? Kemudian, Scholz melewati matahari dan terbang ke suatu tempat yang lebih jauh untuk menjelajahi angkasa luar. Kamu pasti mengira akan ada banyak bencana kan? Kalau beneran terjadi, kamu gak bakal bisa nonton video ini sekarang. Tapi dari cerita ini, kita bisa lihat apa yang terjadi pada bumi selama peristiwa bintang seperti itu. Pada saat itu, sejumlah besar aktivitas vulkanis terjadi di planet kita. Juga ada hujan meteor yang hampir memusnahkan kita. Nenek moyang kita pasti pernah mengalaminya. Hal serupa akan terjadi di planet hipotesis kita yang punya 4 matahari. Tapi dalam skala yang jauh lebih besar, aktivitas gunung berapi yang konstan, gempa bumi, tsunami. Selain itu, panjang hari akan berubah, sama seperti panjang semua musim dan 1 tahun secara keseluruhan. Semua nggak akan stabil lagi karena perubahan gravitasi yang teratur. Dengan kata lain, kamu nggak akan tahu kapan musim dingin tahunan atau musim panas yang terik akan datang. Dan saat kita tepat berada di tengah-tengah 2 bintang, malam nggak akan ada. Kedua bintang itu akan menerangi kedua bagian planet kita, dan kita harus tidur di bawah sinar matahari yang cerah. Dan kalau menurutmu ini sudah buruk, ingat, kita juga akan diserang oleh lebih banyak sinar ultraviolet dan angin surya karena 4 matahari kita. Warnanya juga akan berubah. Matahari akan jadi Katai Merah yang warnanya jingga merah mencolok di langit. Kita juga akan melihat lebih banyak gerhana matahari, tapi bukan bulan, matahari yang akan menutupi matahari lainnya. Mungkin cuma akan sedikit lebih gelap. Jujur, mustahil akan ada yang bertahan di bumi setelah semua ini. Mungkin aja sih, tapi silakan coba 100 simulasi sendiri kalau kamu ingin memastikan. Tapi secara teori, kita bisa bertahan dalam sistem bintang biner sederhana. Misalnya, di salah satu sistem yang terdiri dari 2 bintang berdekatan. Keduanya harus 2 kali lebih kecil dari matahari kita. Nah, ini baru skenario yang sempurna. Dan itu sangat mungkin di masa depan. NASA saat ini sedang mengerjakan rencana untuk merelokasi keturunan kita ke Proxima Centauri b. Ini adalah planet di dekat sistem bintang yang paling dekat dengan matahari kita, Alpha Centauri. Dan siapa tahu, mungkin kelak kita akan benar-benar pindah ke sana. Terus kita bisa melihat bagaimana rasanya hidup dengan beberapa matahari. Udara tiba-tiba jadi dingin. Suhu sekitar langsung ngedrop ke bawah 0 derajat Celcius. Tubuh seketika menggigil meski salju nggak terlihat turun. Embun beku muncul di tanah, rumput, dan pepohonan. Es segera mencair, memenuhi cekungan dan membentuk perairan. Orang-orang yang masih kedinginan mulai mendongakkan kepala ke angkasa. Mereka mau mastiin kalau ukuran matahari memang 2 kali lebih kecil dari biasanya. Sang surya jadi kelihatan mirip bintik kecil di kejauhan yang nggak bisa menghangatkan bumi. Parahnya lagi, batuan besar dari langit terus melesat ke orang-orang yang ketakutan ini. Tabrakan dengan benda langit sebesar itu pasti akan merusak bumi. Oke, sekarang kita balik ke kenyataan ya. Bumi menempati posisi yang pas di tata surya kita. Jaraknya nggak terlalu dekat maupun terlalu jauh dari matahari, sehingga suhunya bisa ditoleransi dan nyaman bagi kita. Planet kedua dari matahari yaitu Venus.
Para saintis sering menyebutnya sebagai kembaran jahat bumi karena suhunya sangat panas dan gak memungkinkan adanya kehidupan. Di atmosfernya terdapat awan tebal yang menghasilkan hujan asam, dan gas rumah kaca membuat suhu di permukaan Venus semakin ngebul. Tapi meskipun Venus sedikit lebih ramah dari itu, kita tetap gak akan bisa tinggal di situ karena jaraknya terlalu dekat dengan matahari. Kalaupun ada air yang berbentuk cair, pasti akan langsung menguap dan menutup kemungkinan adanya kehidupan. Sedangkan Mars yang posisinya setelah bumi agak terlalu jauh dari matahari, sehingga lebih dingin dan terpencil. Suhu di permukaannya nggak cukup hangat untuk membuat airnya tetap cair dalam waktu lama. Apalagi si planet merah nggak punya atmosfer. Padahal elemen inilah yang bikin udara di bumi bisa dihirup. Jadi, kalau jarak bumi ke matahari mengalami perubahan, suhunya juga akan berubah. Tapi selisih ratusan kilometer masih belum kerasa bedanya sih. Lagi pula, jarak perputaran bumi ke matahari nggak selalu sama, kadang lebih dekat dan kadang lebih jauh. Agar efeknya bisa kerasa, jaraknya harus berubah jutaan kilometer. Kayak kejadian di awal video tadi, matahari akan kelihatan jauh lebih kecil dan jaraknya makin jauh. Suhunya mungkin gak akan langsung turun karena masih ada cadangan panas. Tapi saat cuacanya makin dingin, laut akan diselimuti es dan permukaannya terus menyusut. Es akan memantulkan banyak panas matahari ke atmosfer dan luar angkasa, yang bikin bumi kita kurang hangat. Saat es bertambah banyak, uap air di udara jadi berkurang. Padahal uap air ini bisa menangkap panas dan membentuk awan. Akibatnya, hujan makin jarang mengguyur. Dengan udara dingin dan minimnya hujan, tumbuhan jadi gampang mati. Area beres dan tanah tandus terus meluas, menyisakan sedikit pinggiran sungai untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, sungai nggak akan mengalir karena membeku atau mengering. Danau dan laut juga ikut beku. Kehidupan di sekitarnya akan musnah. Setelah tumbuhan mati, makhluk hidup lain terkena imbasnya. Bumi kita akan berubah jadi gurun beku. Kamu masih ingat sama batu raksasa yang disebutin di awal video tadi kan? Itu adalah asteroid dari luar angkasa yang muncul karena pergeseran orbit bumi. Sebagai planet terbesar di tata surya, Jupiter bisa melindungi kita dari batuan luar angkasa. Masanya sangat besar, jadi kebanyakan asteroid dari luar angkasa bisa terperangkap oleh gravitasi Jupiter, lalu jatuh ke permukaannya. Di Jupiter nggak ada kehidupan, permukaannya berwujud gas. Jadi semua asteroid yang masuk ke situ akan hilang tanpa bekas. Tapi sebagian asteroid tetap bisa lolos dari Jupiter. Nah, kalau ini gilirannya Mars. Si planet merah akan menahan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Massa kedua planet ini menghasilkan medan gravitasi yang mencegah asteroid terbang ke sembarang arah dan menabrak sembarang objek. Kalau nggak ada Mars di antara bumi dan sabuk asteroid, kita akan lebih sering dihujani meteor daripada hujan biasa. Semisal posisi bumi berada di Mars, maka planet kita akan menjauh ratusan juta kilometer dari matahari. Massa bumi kurang lebih sama dengan Mars, jadi sabuk asteroid gak akan bergeser, tapi suhu di dalamnya akan ngedrop dan memicu kepunahan. Kalau bumi kita bergeser tapi Marsnya tetap di tempat, bisa dipastikan akan terjadi bencana. Kedua planet gak akan bisa mengorbit matahari pada kecepatan yang sama karena masanya gak sama. Bumi dan Mars juga akan bertabrakan. Kalau dilihat-lihat dari kecepatannya, kedua planet ini akan hancur dan mungkin akan menghasilkan sabuk asteroid baru di tata surya kita. Kalau bumi mendekati matahari, kita nggak akan bisa apa-apa lagi. Selain besar, matahari juga panas dan nggak bersahabat. Panasnya akan melelehkan gletser di bumi dan menaikkan permukaan air laut secara drastis. Air akan langsung membanjiri sebagian besar benua dan daratan semakin menyusut. Artinya, penyerapan panas terus bertambah sehingga menyebabkan kenaikan suhu. Perairan luas juga cepat menguap, lalu melepaskan banyak uap air dan karbon dioksida ke atmosfer. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang menyerap panas dan uap air. Kedua zat ini akan menjebak lebih banyak panas matahari dan membentuk awan tebal. Kondisinya mirip banget kayak di Venus, tapi tanpa asam. Lapisan awan tebal ini juga bikin planet kita semakin panas.
Pada akhirnya, seluruh permukaan bumi akan terus memanas hingga kebanyakan makhluk hidup nggak mampu bertahan. Hanya segelintir makhluk hidup tahan banting yang bisa bertahan di suhu setinggi itu. Misalnya, hewan gurun. Hujan tetap akan turun sih, tapi nggak bikin suhunya dingin. Tumbuhan akan sulit beradaptasi di lingkungan baru yang bersuhu panas. Tumbuhan di daerah dingin akan cepat layu, kemudian mati. Dan akhirnya, tumbuhan yang hidup di daerah beriklim sedang sampai tropis juga ikut mati. Bumi akan berubah jadi bola batu yang tandus lagi, tapi kali ini oleh panas. Jarak bumi ke matahari, kemiringannya, kecepatan rotasinya, orbitnya terhadap matahari, dan bahkan kehadiran bulan sebagai satelit alaminya sangat penting bagi kehidupan di bumi. Kalau bumi nggak sedikit miring ke matahari, Khatulistiwa bakal panas banget dan kedua kutubnya bakal dingin banget. Musim juga nggak akan berganti. Yang ada cuma musim panas dan musim dingin berkepanjangan. Planet kita mendapat panas secara merata dari segala sisi dengan kemiringan dan rotasinya sekarang. Jadi mirip kayak barbeque yang lagi dipanggang. Saat salah satu sisinya menghadap matahari, sisi lainnya gelap dan dingin. Kalau nggak ada perbedaan siang dan malam, kita mungkin cuma bisa menempati beberapa area dengan senja berkepanjangan. Bayangin aja, hidup tanpa matahari terbit dan terbenam pasti bakal suram banget. Bumi sudah bikin kita nyaman dengan kondisi normalnya, iya kan? Apa yang akan terjadi kepada kita dan bumi kalau bumi jadi sebesar matahari? Diameter bumi sekitar 12.800 km. Melintasi bumi sama kayak menyetir 3 kali bolak-balik Amerika Serikat. Itu sih nggak seberapa. Tapi gimana kalau kita bolak-balik sebanyak 305 kali lagi? Harus keluar uang berapa nih buat bensinnya? Ini adalah diameter matahari, kira-kira 1,4 juta kilometer. Dibandingkan sama bumi, matahari luar biasa besar. Nah, apa dampaknya sama kita kalau bumi menyamai besar matahari? Ada 4 kemungkinan. Bergantung sama ukuran matahari. Kemungkinan pertama, bumi jadi sebesar matahari, tapi masanya nggak berubah. Planet besar dengan massa sekecil bumi, pertama-tama nggak akan ada gravitasi. Semakin besar bumi, semakin kuat gravitasinya. Begitu juga sebaliknya. Planet seringan itu nggak akan bisa menarik benda. Gravitasi menciptakan semua zat berat. Semuanya mulai dari kerikil sampai seluruh benua diam di tempat karena gravitasi. Nah, kamu pasti udah bisa nebak gimana jadinya bumi tanpa gravitasi. Kita bakal jadi butiran debu nih. Iya, bumi bakal jadi awan debu. Oh iya, selain itu, gravitasi planet lain bikin kita meregang ke samping. Bumi nggak punya kesempatan untuk kembali ke bentuk semula. Kemungkinan ini serem banget ya. Ngomong-ngomong, meskipun bumi tetap jadi planet, nggak akan ada yang bisa hidup dalam kondisi kayak gitu. Pasti ada jarak besar di antara pusat bumi dan permukaannya. Ingat, massa planet ini kecil banget, jadi nggak ada gravitasi. Bumi nggak akan bisa menahan atmosfer. Kalau nggak ada atmosfer, organisme hidup nggak bisa berkembang. Nggak penting juga sih, soalnya sekarang bumi cuma gumpalan awan. Nah, awan yang bobotnya sekitar 10 kali lebih berat dari Jupiter ini ngumpul di luar angkasa. Akibatnya, awan ini hancur dan menjadi bintang. Yuk sapa, ini dia matahari baru. Kemungkinan kedua, kemungkinan ini bisa beda dan bisa juga jadi lanjutan kemungkinan pertama. Bumi menjadi sebesar dan seberat matahari. Sekarang kita punya 2 matahari. Kita berubah jadi sistem bintang biner. Kamu tahu artinya? Waktunya menghancurkan seluruh tata surya. Bayangin aja, punya 2 pusat massa di satu tata surya. Orbit planet jadi nggak stabil, bingung sama perubahan yang tiba-tiba itu. Begitu mendekati mantan bumi, planet-planet langsung hancur, entah karena gaya pasang surut atau tabrakan mantan bumi. Ya, termasuk raksasa gas. Hati-hati Jupiter. Kamu tahu planet mana yang bertahan dan akhirnya balas dendam sama kita? Pluto. Pluto mungkin jadi mantan planet terakhir yang tersisa di tata surya. Pluto terlalu jauh buat menyadari perubahan apapun, kecuali peningkatan massa pusat tata surya. Jadi, orbit Pluto mendekati sistem bintang biner kita dan selesai. Bumi dan matahari harus terima kalau Pluto bakal jadi satu-satunya yang mendampingi. Piringan protoplanet yang membentuk tata surya kita miliaran tahun lalu udah nggak ada.
Jadi, gak ada lagi planet yang bisa tercipta di tata surya kita. Gak apa-apa sih, tapi bagaimana dengan bumi? Gimana kehidupan di bumi baru? Yuk lihat. Siang dan malam jadi makin lama karena waktu rotasi bumi bertambah. Mungkin ada penurunan suhu yang signifikan di kutub utara dan selatan. Bahkan di bumi yang kecil sekarang, kutub hampir nggak mendapat cahaya matahari. Jadi, kalau bumi membesar, cahaya matahari di sana bakal makin berkurang. Tapi bumi jadi lebih luas sekarang. Nggak ada overpopulasi, saking besarnya. Kalau kamu mau pergi dari satu titik ke titik lain, kamu butuh waktu bertahun-tahun. Iya sih, kalau dipikir-pikir, kita mungkin bakal kesepian banget di sana. Tapi kita nggak tahu kan, mungkin roket bakal jadi moda transportasi utama kita. Keren banget tuh. Ada banyak wilayah luas yang belum dipetakan dan belum pernah dilihat atau dikunjungi manusia. Kita juga nggak akan tahu tentang banyak peradaban dan suku. Setelah beberapa abad, banyak orang meninggal tanpa pernah bertemu atau mengenal orang lain. Itu juga kalau kita bisa jalan. Tulang kita nggak bisa menopang bobot kita dengan gravitasi besar. Dan jantung kita harus bekerja 2 kali lipat biar kita hidup. Burung nggak bisa terbang lagi. Lebih tepatnya, nggak ada yang bisa terbang. Pepohonan yang lama tumbang dan pohon yang baru tumbuh pendek. Kayak rumput. Ngomong-ngomong soal pohon, gimana sih keadaan ekosistem kita? Ya, nggak baik. Kalau kita nggak peduli sama lingkungan di bumi kecil sekarang, bayangin gimana jadinya kalau bumi jadi besar. Sampah kita yang menggunung pasti akan mengalahkan pepohonan dan air bersih yang mengalir ke rumah baru kita yang besar. Ukuran mesin dan robot harus besar untuk mengerjakan hal kecil kayak sekarang. Karena pertanian biasa aja sekarang seukuran negara bagian di Amerika Serikat. Bumi juga bakal jauh lebih gelap. Sekarang ukuran bumi kecil banget. Bayangkan gimana jadinya waktu planet kita jadi seukuran matahari. Berkurangnya cahaya matahari berarti kita butuh matahari buatan. Akan ada perbedaan suhu yang besar di permukaan planet kita. Kalau kamu kaget, mungkin kamu nggak tahu sebesar apa ukuran matahari. Ukurannya hampir 110 kali lebih besar daripada ukuran bumi. Khatulistiwa bumi baru kita bakal setara dengan 35 khatulistiwa bumi sekarang. Oh iya, kamu ingat Pluto? Pluto akan jadi satu-satunya satelit kita sekarang. Bulan mungkin udah lama menabrak bumi baru dan menyebabkan kepunahan makhluk di bumi. Kalau gitu, seluruh air menguap dari bumi. Intinya, ada ribuan kemungkinan buruk, tapi yuk lanjut dan fokus sama hal baik. Kemungkinan ketiga, sama aja, tapi kepadatan bumi nggak berubah. Nah, ini menarik. Sekarang kita bukan lagi planet, tapi bintang. Faktanya, ukuran kita jadi lebih besar daripada matahari. Planet kita punya 3,9 massa matahari karena harus menyeimbangkan kepadatan bumi yang rendah. Intinya, keadaannya akan sama seperti kemungkinan kedua, tapi dengan akibat jangka panjang yang lebih menarik. Karena ukuran bumi jadi 4 kali ukuran matahari, umurnya akan lebih pendek. Lalu, bumi akan berevolusi. Bergantung pada masa intinya, bumi bisa menjadi supernova atau lapisan luarnya akan lepas untuk membentuk nebula planeter. Kalau bumi jadi supernova, matahari yang dekat banget sama kita akan meledak. Dan sekarang cuma ada mantan bumi kita, bola kesepian dengan diameter sekecil 19 km. Kita adalah bintang neutron yang tersusun dari materi neutron yang terdegenerasi. Bintang ini memiliki tingkat kepadatan ekstrim dan berputar sangat cepat. Jadi, mending jauh-jauh deh. Kalau bumi menjadi nebula, matahari akan menarik semua debu dan menambah masanya. Sekarang, kita punya matahari yang sedikit lebih besar dan sebuah katai putih. Setelah beberapa lama, matahari yang tua menghabiskan sisa hidupnya. Matahari tua itu menjadi raksasa merah setelah menghabiskan hidrogen di intinya. Matahari mulai membesar dan meninggalkan materinya yang kebanyakan merupakan hidrogen. Di katai putih, kita. Saat materi itu mencapai suhu dan tekanan tinggi, terjadilah fusi nuklir. Kita menjadi nova. Asik, kita jadi bintang lagi. Sendirian, tapi tetap bintang. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Bintang adalah pertarungan gaya yang berlawanan. Salah satunya adalah gravitasi yang mencoba segala cara untuk memadatkan timah menjadi bola sekecil mungkin. Gaya kedua adalah tumpukan bahan bakar di inti bintang itu.
Saat terbakar, bahan bakar itu membentuk energi besar dan suhu yang super panas. Selama gaya ini seimbang, bintang itu akan hidup. Tapi kalau bahan bakar bintang habis, bintang itu akan menjadi dingin. Tekanan di dalamnya bakal ngedrop. Artinya, gravitasi menang. Gravitasi akan meremas bintang sekuat tenaga. Akibatnya, bintang akan meledak. Dalam 15 detik, kamu akan melihat cahaya paling terang dalam hidup kamu. Dan mantan bumi kita menjadi supernova, meninggalkan nebula yang luar biasa. Tapi tenang aja, planet batuan nggak mungkin jadi seukuran matahari. Cuma bintang lain yang bisa sebesar itu. Tapi tunggu, kenapa bumi kecil banget sementara planet lain besar? Apa planet terus tumbuh atau pasti berhenti? Semakin besar massa, semakin besar tekanan. Saat planet membesar, tekanan gravitasi bertambah. Planet berhenti tumbuh waktu masanya mencapai sekitar 1,7 kali massa Jupiter atau 540 kali massa bumi. Setelah itu, kalau masanya bertambah lagi, planet itu akan mengecil karena tekanan makin besar. Jadi, eksperimen pikiran kita bisa dibilang mustahil. Kamu lagi di jalan mau ke rumah kakakmu, tapi tiba-tiba langitnya berubah. Cuaca dingin jadi panas banget dalam sekejap. Orang-orang yang lagi jalan-jalan nyari angin sekarang melepas jaket dan keringetan. Orang yang tadinya mau ski weekend ini langsung ngebatalin rencana mereka dan malah pergi ke pantai. Saat itu udah sore banget, tapi langitnya masih kayak siang bolong. Kamu ngambil kacamata hitam kamu dan lanjut nyetir. Ini nggak kayak biasanya, tapi orang-orang kelihatannya nggak peduli. Kamu nyalain radio dan mendengar orang-orang panik ngebahas matahari. Tapi nggak ada yang terdengar jelas. Mereka rebutan ngomongin banyak hal secara bersamaan. Kamu ngambil ponsel kamu dan nyari tahu apa yang terjadi di media sosial. Semua ngebahas hal yang sama, tapi nggak ada yang jelas. Orang-orang bilang matahari mendekati bumi. Kedengeran suara langkah di lorong yang sepi. Seorang cowok yang berpakaian rapi lagi mau menghadiri salah satu rapat terpentingnya. Adam masuk ke ruang rapat. Di sana, semua orang nungguin apa yang mau dia ucapkan. Sebagai kepala ahli astrofisika, tugas Adam adalah nyari tahu apa yang terjadi dan merahasiakannya dari publik. Kalau enggak, seluruh dunia bakal panik dan terjadi histeria massal. Keadaan itu nggak bagus. Dia duduk saat semua orang nunggu pengumuman darinya. Ruangan itu tegang dan semuanya terdiam. Dia melepas kacamatanya dan menaruhnya di meja. Gerak-gerik Adam diperhatikan semua orang di ruangan itu. Dia ngeluarin beberapa file dari foldernya dan mulai membaca. Semua orang mendengarkan. Rekan-rekan sekalian, sepertinya kita akan mengalami hal buruk. Setelah berjam-jam melakukan observasi dan analisis, kami mendapatkan hasil. Ada potongan matahari yang meninggalkan orbitnya dan sedang mengarah ke bumi. Kami belum tahu bagian yang mana, tapi kami tahu begitu potongan itu menabrak bumi, bumi mungkin akan hancur. Ketegangan di ruangan itu terasa dengan jelas. Semua orang kebingungan. Adam menjawab banyak pertanyaan, tapi dia sendiri bahkan nggak tahu jawaban dari beberapa pertanyaan itu. Dalam beberapa menit, pers membocorkan rekaman suara Adam. Hal itu bikin dunia jadi kacau. Kita balik lagi ke kamu ya. Kamu baru aja mendengar potongan pengumuman dari Adam dan gak yakin itu hoax atau bukan. Meskipun langit makin terang, belum ada alasan buat panik tuh. Kamu terus nyetir dan tiba-tiba kamu merasakan getaran hebat. Mobil kamu terangkat dari jalan dan jendelanya pecah. Kamu keluar dan nunduk buat berlindung. Kamu ngeliat objek mirip komet jatuh di suatu tempat berkilo-kilometer jauhnya. Sepertinya masih ada objek serupa yang akan jatuh ke bumi. Kamu nyalain mobil dan pergi buat nyari tempat sembunyi. Abu mulai nutup langit. Kejadian itu bikin udara makin panas dari sebelumnya. Bumi jadi super panas nih. Jalanan macet banget karena orang-orang pengen melarikan diri, tapi nggak tahu mau sembunyi di mana. Kamu akhirnya ninggalin mobil kamu dan jalan kaki buat nyari tempat adem dan ngumpet dari sinar matahari. Meskipun abu nutup langit, matahari masih bisa menembusnya. Kamu pergi ke hutan dan nyari gua buat ngadem. Udara masih panas, tapi seenggaknya kamu bisa tenang dan mikirin langkah berikutnya dari sana. Kamu ngambil ponsel kamu buat nyari tahu apa ada kabar baru terkait kejadian ini, tapi kamu nggak nemu berita apa-apa. Kamu terus merefresh ponsel kamu, tapi nggak ada perubahan. Tiba-tiba, kamu mendengar beberapa orang mendekat dan mereka minta kamu buat keluar dari gua.
Adam satu ruangan sama para saintis terbaik di dunia buat nyari solusi. Semua orang ngasih dia solusi, tapi akhirnya nggak ada yang bisa dipraktekkan. Mereka menghabiskan berjam-jam di ruangan itu, tapi matahari makin kuat aja dan langit makin terang setiap menitnya. Rasanya nggak ada yang bisa dilakukan sampai Adam akhirnya terpikirkan sesuatu. Dia manggil semua orang dan minta orang yang nggak berkepentingan buat pergi dari ruangan itu. Dia bilang mereka harus meluncurkan roket ke luar angkasa. Roket itu harus bisa membelokkan objek besar yang mengarah ke bumi sebelum masuk ke atmosfer. Mereka cuma punya waktu beberapa jam sebelum langit jadi berbahaya dan nggak cocok buat terbang. Untungnya, semua penerbangan di seluruh dunia udah dibatalkan. Peluang buat meluncurkan roket itu dan menyelamatkan dunia kecil banget. Ada manggil ahli teknik terbaik buat mengatur roket itu dan astronaut yang bakal jadi sukarelawan buat misi ini. Mereka berlatih cepat dan mulai merencanakan langkah berikutnya. Pengarahan dilakukan dan mereka udah siap. Tapi mereka cuma punya satu kesempatan buat membelokkan objek besar itu. 1 jam kemudian, astronot udah siap dan mulai masuk roket. Kamu tiba-tiba muncul dengan pakaian astronot. Kamu adalah salah satu astronot yang penting buat misi ini. Orang-orang yang ketemu kamu di gua adalah orang-orang NASA yang mau merekrut kamu buat misi ini. Kamu ketemu Adam dan dia ngasih pengarahan tentang peran kamu. Karena misinya emang dadakan, Adam bahkan gak sempat duduk sama kamu dan ngasih pelatihan atau pengarahan yang layak. Kamu masuk ke roket dan duduk di sana. Para teknisi dan saintis ngumpul buat mastiin semuanya siap sebelum lepas landas. Objek besar itu makin dekat dan kalau telat, roket itu bakal meleleh pas nyampe bagian akhir misi. Kamu pasang sabuk pengaman dan roket mulai menyala. Semua sistem udah siap. 3, 2, 1, meluncur. Roket meluncur ke angkasa. Ada lapisan tambahan visor pelindung karena kamu mau mendekati pecahan matahari. Setelah beberapa menit, roket meninggalkan atmosfer bumi dan berhadapan sama objek besar itu. Roket itu berhenti di posisi strategis, nunggu waktu yang pas buat ngusir objek itu dari lintasan bumi. Sementara itu, semua orang di bumi sembunyi di bunker buat jaga-jaga kalau ada puing jatuh. Tim pembersih bakal siap buat membersihkan bebatuan luar angkasa yang bakalan super panas itu. Ada makanan, air, dan listrik di bunker itu kalau mereka harus diam di bawah tanah buat sementara. Tinggal beberapa menit lagi buat menjalankan misi. Kamu menekan tombol dan siap buat meluncurkan paku besar sepanjang patung Liberty. Paku itu disimpan di pijakan yang dipasang di roket. Pijakan itu bakal menembakkan paku, kayak busur dan anak panah. Lalu meluncur langsung ke objek besar itu dan menghancurkannya sebelum meleleh. Kurang dari 1 menit sebelum tabrakan, panah itu diregangkan, lalu dilepaskan. Ujung panah itu punya bor titanium yang bakal terus menembus objek begitu menancap. Panah itu udah dilepaskan dan meluncur di luar angkasa, bikin pecahan kecil hancur selagi si panah meluncur. Akhirnya, panah itu kena objek besar dan menembusnya. Tapi kok kayaknya nggak terjadi apa-apa. Bornya hampir nggak bisa nembus bagian tengah objek itu. Untungnya, Adam udah mikirin rencana cadangan. Roket yang masih diam di tempatnya itu nembakin laser ke tempat paku buat mempercepat proses penghancuran. Laser itu mulai meleleh buat nembus intinya, tapi objek itu makin dekat dan ngebut. Potongan matahari itu masih belum hancur juga. Kurang dari 2 menit lagi, tabrakan bakal terjadi dan semua orang udah kehabisan ide. Tapi, Adam masih punya trik rahasia. Dia nyuruh semua orang pergi dari roket itu dan pindah ke pot cadangan. Dia pengen roket itu ada di jalur tabrakan lurus dengan objek besar itu. Orang-orang kebingungan. Mereka, termasuk kamu, langsung masuk ke pot dan pergi ke jarak aman. Pot ini nggak akan terkatung-katung di luar angkasa, soalnya udah dilengkapi udara bertekanan yang bikin pot ini bisa bergerak ke arah manapun yang pilot mau. Semua orang keluar dari roket waktu roket itu tancap gas menuju objek besar. Roket dan objek itu mendekat pada kecepatan penuh. Cuma beberapa detik lagi sebelum tabrakan, seluruh dunia melihat itu. Roket itu satu-satunya harapan buat menyelamatkan semua orang di bumi. Roket itu mulai meleleh sebelum tabrakan.
Dan tiba-tiba gelombang kejut besar terjadi di angkasa. Roket itu bisa menghancurkan objek besar sampai berkeping-keping. Yang jadi masalah sekarang, puing-puing kecilnya bakal jatuh ke bumi. Tapi karena semua orang ada di bunker, jadi aman. Adam dan rekan-rekan kerjanya merayakan itu. Kamu dan astronaut lain aman dan kembali ke bumi. Sekarang, orang-orang di bumi harus membangun lagi semua yang hancur. Orang-orang harus mulai semuanya dari nol lagi. Tapi, ini cuma awal dari babak baru dalam hidup.